ketemu lagi dengan channel saya Fasya Amalia Siregar. Kali ini kita akan membahas tentang membangun human capital dengan berkualitas unggul. Oh ya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Oke guys, di sini saya memakai PPT dosen saya, yaitu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM, yaitu tentang membangun human capital atau modal manusia dengan berkualitas unggul. Oke, di sini ada human capital dan manajemen. Nah, lalu di sini ada SDM. Nah, SDM sendiri yaitu sejarah peradaban manusia, membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Nah, lalu di sini juga ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Nah, lalu ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Nah, jadi pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya variabel penting SDM. Nah, variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Nah, di sini ada pentingnya manajemen SDM, yaitu sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Lalu selanjutnya penekanan kualitas SDM. Yang pertama, kualitas spiritual meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Dan yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang terakhir yaitu ketiga, kualitas kekarya yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Lalu faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Lalu, ada pun juga kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Nah, selanjutnya di sini ada human capital dan manajemen SDM atau sumber daya manusia. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Nah, human capital management oleh Gesper dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, perorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi.
memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Lalu, dalam human capital management, SDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Selanjutnya juga ada human capital dan investasi pembangunan SDM. Nah, di sini ada standar kualitas, investasi SDM, penempatan SDM, konsep human capital, modal manusia. Kita akan membahas standar kualitas terlebih dahulu. Nah, kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman, belajar, dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatnya. Lalu, investasi SDM. Nah, investasi sendiri yaitu investasi dalam membentuk, menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Lalu, penempatan SDM, penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Lalu, konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Lalu di sini yang terakhir adalah mempersiapkan generasi emas, yaitu goal generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khususnya bagi generasi yang berbakat dan bertalenta perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Nah, teman-teman, pembahasan atau pembelajaran kita sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton dan terima kasih yang buat mampir dan terima kasih juga buat yang udah subscribe, like, comment, and share. Dan yang belum, jangan lupa subscribe, like, comment, and share dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan. Oke guys, kita lanjut nanti minggu depan. See you. Bye bye.